Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Nabiuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami ya Rab baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terutama yang saya hormati para pinispuh bil khusus kepada Bapak Ahmad Sopan selaku Ketua Mushola Ta'awun yang saat ini masih sakit ya, menunda pulang ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat dikasih kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga Pak Haji Rasdum, Pak Ustadz Epen, Abah Imam, dan jamaah semuanya yang masih ada di luar. Belum sampai maksudnya kan ini. Sebelumnya ya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan itu tadi diantaranya Bapak Ahmad Sopan yang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan, disehatkan sebagaimana semula. Ahli gugur jamaah Mushola Ta'awun khusus bil khusus untuk Bapak Haji Juwaini, masa untuk Ustadz Mulyadi orang masih aneh ya. Ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wasfi mardha Bapak Ahmad Sopan. Sifaan la yughadiru sakoman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kemarin udah sampai halaman 36 kaitannya perucapan Imam Al-Ghazali bahwasanya dunia adalah merupakan musuh bagi kekasih-kekasih Allah. Nah, sekaligus wa amma adawatuha li a'da'illahi fa innaha istadrajahum bimakriha. Karena dunia memusuhinya dunia terhadap musuh-musuhnya Allah. Ini dunia memusuhi kepada musuh-musuhnya Allah, karena dunia itu adalah apa namanya, ngambul. Kalau kemarin istidraj, ya kan,
Istidroj itu kalau bahasa Betawinya ngambul. Ya, dari diambulin, istilah gitu. Kalau bahasa Jawanya dilulu. Diambulin, maksudnya diambulin itu apa? Boleh. Padahal disayang tuh diceburin kan istilahnya. Gitu kan. Itu istidroj. Dengan tipu daya dunia. Wa maki dadiha wastang kosot bisa bekatiha, dan mereka pun sebenarnya dijaring oleh tipuan-tipuan dunia tadi. Hatta wasaku biha, sehingga orang-orang yang memusuhi Allah itu berpegang teguh kepada dunia. Wa awwalu alaiha, dan dia ya berpegang atas dunia tadi. Fakhollathum akhwaju makanu ilaiha wastanibu minha khasrotan taqta'u minhal akbat summa akhromathum minas sa'adah abadal abad fahum ala firoqiha yatahassarun. Kemudian mereka yang telah membutuhkan dunia tadi, fakhollathum akhwaju makanu ilaiha, disepikan oleh orang yang paling butuh kepada dunia. Akhirnya mereka semuanya menyesal. Fahum ala firoqiha yatahassarun. Kemudian mereka akhirnya atas berpisahnya dengan dunia, mereka merasa menyesal. Atau banyak sekarang, cuman kan jangan dah, seorang lagi kena musibah, iya kan, nggak etis. Umpamanya saya aja dah, bukan orang lain. Saya sayang beli mobil, wah disayang, wah dilus, bahkan sampai banyaknya disemir. Sampai kadang-kadang saya lalai sholat, lalai, wah macam-macam udah ngaji ya kan. Ya, tiba-tiba kebanjiran umpamanya ya kan. Lah itu kan sebenarnya dibilang dongkol kita, tapi kan faktanya kan memang seperti itu kan. Lah itu kan digambarkan fastaribu minha khasrot mana tadi, fahum ala firoqiha yatahassarun. Lah mereka itu kan untuk pisah dari dunia itu pasti nyesel, ada penyesalan. Waduh gimana sih, mobil baru saya modif, baru dicat, baru di tune up, baru disemir banyak, ibaratnya ntar buat persiapan mudik lebaran kan, wow, wah gitu kan, sama orang-orang kampuang gitu. Padahal mobil boleh kredit umpamanya kan gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Nah kadang-kadang udah seperti itu. Ya kalau kredit diklaim, pengalaman aja kan namanya pemain kan. Masalah. Jadi klaim karena kebanjiran kan begitu kan. Masalah. Ya itu artinya apa ya? Nggak boleh kebangetan berpegang teguh kepada kebendaan pun nggak dibenarkan gitu maksudnya. Wa mim maka ijiha yastaghisuna fala yughsun bal yuqalu lahum uhsu'u fiha wala tukallimun. Dan apabila mereka meminta, itu diantara tipu daya dunia, manusia itu yastaghisuna, seolah-olah minta tolong pada dunia tadi, fala yughsuna, nggak ditolong. Ya orang dunia itu makhluk Allah. Lah kenapa minta tolongnya sama makhluk bukan sama Allahnya? Kan gitu kan? Nah, maka kalau ada orang yang berpegang teguh kepada dunia, ia minta tolong seolah-olah mengandalkan dunia sepenuhnya, yaitu kata Allah, wal yuqalu lahum ikhsa'u,
hinalah kalian semua fiha di dalam dunia, wala tukallimun dan jangan pernah ngajak bicara kepadaku. Ulaikal ladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Ulaika bermula mereka, ya mereka yang menganggap dunia adalah segala-galanya. Alladzina yaitu mereka istaru yang membeli siapa alladzina al hayatad dunya pada kehidupan dunia bil akhirati ditukar dengan akhirat. Harusnya dia sholat, katanya alasan sibuk bekerja emang ngapain? Ngejar dunia, ngejar wanda, melalaikan sholat, melalaikan akhirat. Mereka membeli dunia ditukar dengan akhirat. Kalau udah begitu, fala yukhaffafu anhumul adzabu, maka tidaklah diringankan anhum dari mereka apa al adzabu azab. La azab ada kalanya nanti di akhirat, ada kalanya di dunia. Udah di dunia dia macam-macam. Kalau punya anak, anaknya maunya anak buahnya, anak dikit terserah. Anak 5 durhaka semua. Yang satu tukang maling, yang satu tukang narkoba, yang satu tukang kawin, yang satu tukang, ya pokoknya nggak ada yang beres dah, tukang berantem. Lah kira-kira orang tua seneng apa sedih? Sedih. Dia masih hidup di dunia aja udah kesiksa. Yang nyiksa bukan siapa-siapa, anaknya sendiri. Coba ini. Dari situ, maka jangan terpedaya dengan gemerlapnya dunia. Dan saya sering sekali sebenarnya dapat curhatan orang begini begitu ya. Ya dalam arti ya memang harus menanamkan yang sebenarnya kepada Allah. Itu penting memang. Dalam arti pentingnya itu ya begitu tadi. Ada orang yang kaya raya, ada pokoknya luar biasa dah. Ujung-ujungnya hartanya zero, habis ya untuk ngurusin anak tadi. Dengan orang yang tadinya perjalanannya biasa-biasa aja, slow gitu kan. Maka kan kalau dikembalikan kepada sabdanya Nabi, tolabul halali faridotun ba'dal faridoh. Mencari rezeki yang halal itu adalah fardu ain setelah melakukan ibadah sholat fardu. Kan begitu. Kenapa? Ya endingnya kayak tadi. Orang yang biasa-biasa, ya biasa. Ya gajinya, orang biasa itu gajinya berapa sih? Ya tergantung lah. UMR mah ya kelas ya kelas yang paling tidak lah gitu kan. Kalau udah meningkat dikit mah ada yang gajinya 15 juta, ada yang 20 juta. Tergantung. Itu mah bukan kelas berat, tergantung eselon berapa. Itu kan bukan eselon, ini kan selon doang. Iya kan? Nyambung nggak? Lah iya taruh umpamanya. Maka dengan orang dengan gaji 15 sampai 20 juta, ia harus bisa mensinkronkan kebutuhan antara income dengan pengeluaran kan gitu, stabil. Zakatnya, infaknya, umpamanya stabil. Yang UMR juga sama. UMR paling 3,5 juta ya. 3,5 juta itu kalau 1 juta jigo. Lah iya kan? Lah kalau 3,5 juta anggap aja cepet lah. Masih banyak kan sisanya. Tapi jangan pula gaji yang diterima ini seolah-olah diklaim punyanya dia sendiri. Di dalamnya pun terdapat ada ya hak orang lain. Kan gitu kan. Nah ini maksudnya yang saya sebut orang yang biasa-biasa aja
Nah sementara ada orang umpamanya yang tiba-tiba kaya, dapat uang kaget, ya pokoknya uang kaget lah, pokoknya habis ngoplos dapat jatah sekian ratus M umpamanya. Ulah dengan orang-orang yang biasa tadi itu ngumpulinya kan seumur hidup, tapi endingnya sama dan malah matchingan, indahan, bagusan, nikmatan dipandangnya itu orang yang biasa-biasa tadi. Kenapa? Ya anaknya ya alhamdulillah walaupun sederhana juga tetap kuliah. Kan begitu kan? Oh, umpamanya masih ya nggak ketinggalan amat lah umpamanya. Sementara yang tadinya mewah, wah mobilnya aja kalau nggak Pajero ceprot, bukan pakai ceprot, ceprot. Kalau nggak Pajero ceprot aja nggak mau. Wah kalau yang satu kalau nggak Lamborghini nggak mau. Lamborghini kelasnya siapa? Kan begitu kan? Karena udah kebawa gaya hidup yang mewah, lah kan nggak pantas orang mobilnya umpamanya Alphard, kemudian makannya di warteg umpamanya kan ngebanting kan. Lah beda kalau yang orang biasa-biasa tadi. Lah mau di kaki lima, mau di soto Lamongan jadi, mau di pecel lele mana jadi, mau warteg apalagi, bahkan ada nasi goreng dok-dok lewat dipanggil juga. Jadi sementara orang yang tadi karena udah terbiasa dengan, terkungkung dengan gaya hidupnya, gaya wahnya, akhirnya itu seperti itu. Nah itu yang dimaksudkan fala yukhaffafu anhumul azab walahum yunsarun, dan mereka pun nggak akan ditolong. Kenapa? Ya karena memang dia selama hidupnya tidak pernah menolong Allah, tidak pernah menolong agama Allah. Dia cuek, dia abai, bahkan melihat orang miskin seneng, melihat orang susah seneng, katanya buat hiburan. Kan ada orang-orang yang berwatak begitu. Ya Allah ya Robi, orang kena musibah ini siapa yang pengen kena musibah? Orang kebanjiran, siapa yang pengen kebanjiran? Gak ada yang pengen. Kan begitu kan? Nah ini kan ya paling tidak harus ada berbela sungkawa yang merasakan sedih apa yang dirasakan oleh orang yang kebanjiran. Di antara kan itu. Intaha telah rampung apa perkaulul Ghazali. Walal jumlati, dan secara global, wal ayat wal akhbaru, maka bermula ayat dan hadis, wal asar, dan jejak langkah sahabat, fi hadzal babi, dalam ini bab, yaitu bab kaitannya hubud dunya, kurhud dunya, zuhud dan lain sebagainya. Aksaru itu lebih banyak min antuhso, dari bawah dihitung, wa ab'adu, dan lebih jauh min antustakso, daripada dirinci. Wa fima, dan dalam penjelasan asarna, yang telah menyebutkan kami ilahi pada ma, kifayatun, bermula kifayah kecukupan, wa ibratun, dan ibroh pelajaran, liman, bagi orang, ya tabiru, yang menjadikan pelajaran siapa man, wa tazkiratun, dan itu sebagai peringatan, liman, bagi orang, ya tazakkaru, yang bisa menerima peringatan siapa man, wa ma yatazakkaru illa mayyunib, wa ma yatazakkaru, dan tidaklah bisa menerima peringatan, ilaman, kecuali siapa orang, munibu, yang kembali, munib gitu loh, yang kembali kepada Allah. Siapa man, ya orang yang bisa menerima peringatan semuanya kok dikembalikan, hanya orang yang bisa kembali kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Allah, orang yang bisa menyerahkan segala keputusan baik dan buruknya itu memang semata-mata tidak lepas dari urusan Allah. Itulah agama. Jadi bukan diklaim kebisaan dia. Kemudian ada
yang parah proses Tuhan. Nah, ya kan? Di mana letak keadilan Tuhan lah? Kan ada orang yang begitu. Lah iya kan? Giliran sukses, gua nah, kan begitu kan? Wah, giliran belangsak, Tuhan kagak adil. bukan lu kak, bukan Tuhan kagak adil, lu kudu dipedil kan gitu. Nah jadi ya ini harus sinkron kita. Jadi, nah orang itu kalau udah terbiasa dengan kecongkaan tadi, ya selamanya akan congkak. Maka untuk mengurangi kecongkaan tadi itu perlu belajar. Nah, kita diperintahkan puasa supaya nggak pada ngagul, nggak pada sombong. Tong lu puasa tong, puasa, wah puasa, lapar nggak kalau puasa? Lapar lah, orang puasa ya lapar. Nah iya kan, orang timbang lapar aja pada lemes. Nggak, makanya dari puasa ini lapar. Kalau puasa itu lapar itu lemes, nggak boleh tawuran. Loh ya nggak? Nah, ingat kalau lagi pada puasa. Lu kalau suka tawuran suka ikut nggak? Bener apa no? Oh, betulnya, ah bagus, jangan ikut ya. Bang ini tawuran ya, wajib ya kan? Baru lagi ya kan? Wah, jangan ikut kalau lagi ada tawuran, minggir udah. Oh, begitu maksudnya. Oke. Wal nahkim hadhil khatimata bidzikri syai'in min kalami Ra'si Zaidin. Dan hendaklah kita tutup kitab ini bentar lagi udah khatam ini. Cuman masih banyak juga sih. Tapi ini 4 baris ini 4 halaman 5 lah. Ini udah merupakan kitab penutupan, bagian penutupan. Dan hendaklah kita tutup kitab ini bidzikri syai'in dengan menyebutkan sesuatu min kalami Ra'si Zaidin, dari menyebutkan ucapannya ketuanya ulama ahli zuhud. Ulama ahli zuhud itu ulama yang tidak tertipu, tidak terperdaya dengan dunia. Wa hujjatullah, dan hujahnya Allah alaihim atas nas yaitin Isa bin Maryam, yaitu Isa bin Maryam, ala nabiyina, atas nabi kita, wa alaihi, dan atas Isa bin Maryam, afdhalus sholati wassalam, bermula paling utamanya salawat dan salam. Qala, berkata siapa Isa alaihi salatu wassalam, ad-dunya, bermula dunia, kintorotun, itu umpama gerbang, faktabiruha, maka jadikanlah pelajaran olehmu semua pada dunia. Dunia ini ibarat apa tadi? Gerbong. Ngerti kan? Kalau ada kereta atau ada kontainer, ada gerbongnya gede ya gak? Oh, dunia itu ibaratnya gerbong. Maka jadikan pelajaran. Maksudnya jadikan pelajaran bagaimana? Wala tu'ammiruha, jangan kamu memakmurkan, meramaikan dunia tadi. Kalau dunia kayak gerbong, gerbong ini kan hanya untuk menyimpan barang, diantarkan ke satu tempat. Umpamanya dapat kiriman dari umpamanya yang jauh sekalian, jangan dekat. Udah sapi, ada sapi itu kadang-kadang dikirim dari Australia, ada dikirim dari India, iya kan? Atau mungkin orang apel aja yang cakep-cakep, bukan apel dari New Zealand, lo iya kan? Lah iya, lo datang plot ke Priok, ya tergantung pelabuhannya mana. Kalau di Jakarta ya Priok, kalau Semarang Tanjung Emas, kalau Surabaya Tanjung Perak. Sampai orang
Jember nggak paham teman. Nah iya, oh di Surabaya, Surabaya tuh Surabaya, sebenarnya paham dia. Ada, iya kan? Lah, kondangannya di Surabaya, di Tanjung Priok dah, ya kan? Lah, apakah sampainya kontainer di Tanjung Priok itu kan numpang lewat? Lah, dikirimnya kemana? Oh, kan berarti di mall-mall. Oh, di mall. Nah kan gitu. Nah, kita juga hidup di dunia. Jangan terpaku ketika di dunia. Bukan di sini tujuan hidup kita. Di akhirat. Cuman kita hidup di dunia ini. Hanya ibaratnya numpang sesaat. Tapi walaupun numpang sesaat. Ini menjadi penentu. Kan begitu kan? Itu maksudnya. Ad-dunia. Mana tadi? Kintorotun. Fa'tabiruha wala tu'ammiruha. Oke. Waya tolibat dunia. Litab birro biha tarokalaha abaru wa abaru. Ya tolibat dunia. Hei orang yang mencari dunia. Lata birro, sungguh akan berbaik dia dengan dunia. Siapa? Kok gitu ya? Itu apa no? Taruh kalaha. Oh, ya tolibat dunia. Hai orang yang mencari dunia. Lita birro. Hendaklah berbuat baik siapa kamu dia dengan dunia. Taroka meninggalkanlah untuk dunia. Abarro wa abarro. Apakah dia berbuat baik wa abarro dan berbuat baik. Hai orang yang mencari dunia, hendaklah kamu berbuat baik. Maksudnya baik-baiklah dengan dunia tadi. Karena kamu akan meninggalkan dunia tadi. Wa abarro. Sementara kamu bisa berbuat baik dan berbuat baik. Wala yastamiu dan tidak bisa ngumpul. Apa hubud dunya wal akhirah. Seneng dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat ini nggak bisa ngumpul. Fi qalbin fi ina'in wahidin. Dalam satu wadah, dalam satu hati, dalam satu wadah yang satu. Itu maksudnya wala yastami'u hubbud dunya wal akhirah. Kalau orang udah cinta dunia, akhiratnya pasti kalah. Kalau udah orang cinta akhirat, dunianya pasti kalah. Itu maksudnya wala yastami'u hubbud dunya wal akhirah fi qalbin fi ina'in wahidin. Waqala Isa alaihissalam, ad-dunya bermula dunia, gharadun khadirun yakulu minhal birru wal fajiri. Dunia ini adalah bentuk yang nyata, yang hadir. Yang makan dunia tadi bukan hanya orang yang baik, tapi wal fajir, orang yang nakal, orang yang brengsek. Orang soleh yang makan dunia, orang salah juga makan dunia, itu maksudnya. Sementara wal akhiratu wa'dun shadiqun yahkumu fihi malikun qadirun. Kalau dunia itu adalah ardun hadirun, sesuatu yang hadir, yang dinikmati oleh orang baik dan oleh orang yang penjahat gampangnya. Sementara itu akhirat wa'dun shadiqun, janji yang benar, yahkumu fihi ma mulkun atau malikun qadirun, yang mana raja yang maha kuasa itu menghukumi di dalamnya
di akhirat. Kan beda. Dunia aradun apa tadi? Hadirun, perkara yang wujud yang dimakan oleh orang baik dan oleh orang jahat. Sementara akhirat itu adalah janji yang benar, yang dihukumi di dalamnya oleh raja yang maha kuasa. Kan itu perbedaannya dunia dan akhirat. Waqala alaihi salam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salam, la tattakhidhu ad-dunya rabban fatattakhizukum abidan. Janganlah kalian jadikan dunia kalian sebagai Tuhan yang mengatur. Ini keren loh, bahasanya robban. Jangan kalian diatur sama dunia, gamanya begitu. Itu maksudnya la tattakhidud dunya robban. Jangan kamu jadikan dunia ini sebagai rob. Rob itu kan Tuhan yang mengatur. Artinya dunia yang mengatur. Nah, kalau kita diatur sama dunia repot. Harusnya kita yang mengatur dunia itu maksudnya. Kalau kalian jadikan dunia sebagai Tuhan yang mengatur, fatattakhizukum abidan, maka dunia akan menjadikan kalian semua abidan, orang-orang yang ya dibudaki dunia, lah hamba dunia. Kalau kalian menuhankan dunia, kalau kalian menjadikan dunia sebagai yang mengaturmu, maka kamu diatur dunia, alias kalian sebagai budak dunia. Uknuzu kanzakum inggaman la yudayi'u, gudangkanlah atau jadikanlah gudang olehmu semua, simpanlah olehmu gudangmu pada orang yang tidak menyia-nyiakan. Ya silakan miliki hartamu, tapi jangan sampai disia-siakan. Fa inna sahiba kanzi dunya yukhafu alaihil afatu, maka sesungguhnya orang yang mempunyai gudang dunia itu dikhawatirkan atasnya dapat bencana. Enggak apa-apa, silakan pada punya banda kaya, nggak apa-apa, tapi jangan diperbudak dunia. Kalau udah waktunya sholat ya sholat, udah ngerintong, lu punya HP lagi download aplikasi game aja, main game mulu lah. Game itu bisa jadi Tuhan. Kalau kan ini ada bocil, harus bahasa yang bisa dipahami bocil. Lu suka main slot nggak pada? Slot. Oh, apalagi kalau aplikasi bocil ada slot. Waduh, raka siapa? Gini, agak boleh. Lah iya kan? Tuh, mawon maksudnya. Kalau untuk anak-anak main, Tuhannya apa? Main. Kok main? Nah, iya main, udah gak ngaco-ngaco. Disuruh sholat. Oh, siapa namanya yang baru batuk? Ya. Patih, dipanggil sama bapaknya, Patih, sholat dulu, ntar dulu ayah, kata Pak Ustadz Mul, sholat nomor 2, paham banget, sebentar segitu aja, udah bisa kan, Masya Allah, umpamanya, ya, jadi yang anak-anak pun nggak boleh menuhankan permainan, nah nanti akan diperbudak sama permainan, game, oh ya kan? Bukan enggak, ya silakan aja kalau sekali-sekali buat iseng mah. Nah, game itu kan permainan. Nah, permainan itu kan game. Memang apa? Nah, kan begitu kan. Nah, itu maksudnya. Apalagi yang aki-aki. Udah ada aki-aki masih main game sama cucunya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah mendingan juga buat sholat tasbih, sholat deres, baca Al-Quran. Udah ngomong Al-Quran ya kagak bisa, Al-Quran
Ya udah Al-Quran ya Al-Quran lah. Lah iya kan. Lah waktunya malah kadang-kadang ada aki-aki yang ya begitu itu. Nah, ini maksudnya pentingnya kita belajar. Oke. Wakana mana tadi? Wakana alaihi salatu wassalam yaqulu. Yang ada wah shalom ahlan wa sahlan. Wah. Al-Habib. Masyaallah. Masyaallah. Al-Habib. Wakana dan ada siapa Nabi alaihi salatu wassalam yaqul itu bersabda adabi alju'u doh adabi bermula adabku kata Nabi alju'u itu lapar adabnya Nabi lapar karena kalau orang udah kenyang ya kan emang sering kan dibahas keutamanya lapar. Coba kalau orang itu kenyang buka puasa ntar dah habis ngebodor kenyang dikit ya ngantuk. Wah, iya kan? Tuh. Makanya adab itu ya lapar itu. Nah iya. Udah wasu apa? Wasyuari al khaufu. Rasaku takut. Nah, kalau kita bisa menanamkan rasa, kan ilmu rasa. Tapi rasa itu diisi dengan khauf, takut kepada Allah. Wah keren. Khauf. Walibasi asu. Pakaianku adalah sutra. Bukan sutra, apa namanya? Wol. Suf itu wol. Wol. Apa itu? Wasolaya fisitai masarikus samsi. Apa itu? Wasolaya. Wasolaya itu. Apa namanya? Apa? Apa no? Kok wasolaya? Tekanku kali ya. Visit wasolaya. Oh, dulu kader sana nih. Kalau ini jelas nih wasiroji, yang jelas ya hanya ku. Wasola aja loh. Nah, gitu kan? Wasolaya visitai masariku samsi. Wasiroji dan bermula apa namanya? Pelitaku al-komaru itu rembulan. Wajah bati dan bermula kendaraanku itu rijlaya kedua kakiku. Watoami dan bermula makananku wafakihati dan apa namanya buah-buahanku itu buah ambatat hul ardu yang ditumbuhkan oleh bumi. Nah itu yang belum ketemu wasolaya. Itu wasolaya dan bermula kedua masa kedua tanganku. Bisa jadi sih kedua tangan pembandingnya wajah bati di jelaya. Kemudian abi itu menginap siapa saya. Walaisa ing syai'un. Maksudnya semalam-malaman menginap itu maksudnya saya bermalam. Walaisa ing syai'un. Saya nggak mempunyai makanan apapun. Paham gak nih maksudnya? Abi itu walaisa ing syai'un. Orang kan kadang-kadang nginep aja semalam ini aja berasnya aja sampai 1 ton. Berasnya aja sampai setengah kuintal. Lu iya kan? Bahkan bukan jangankan untuk hidup 2 hari. Untuk 2 bulan itu masih cukup. Nah coba itu. Itu kalau kata Rasul, abitu walaysa indi syai'un. Kemudian wa usbihu walaysa li syai'un. Saya masuk waktu pagi, bilang sarapan, wahnya nggak puasa. Walaysa li syai'un.
Saya nggak mau punya apa-apa. Nah, sementara kita udah naruh duit di atas meja, nontar ya, buat beli nasi uduk, buat beli lontong sayur, buat beli longsai, udah disiapin. Lah Nabi, Abi itu walaysa indisai, wa usbiku walaysa lisai. Saya semalaman nggak mempunyai apa-apa, bangun pagi-pagi nggak gablek apa-apa. Lah kita kopi udah 2 gelas, ya nggak, bubur ayam sebaskom, masuk sebaskom ya. Nah, gorengan nambah, iya kan? 03. Salah, saya cobain. Aduh. Wa ma ahadun alal ardi agna minni. Wah, ini kerennya nih. Saya semalam-malaman lapar, nggak punya apa-apa, bangun pagi-pagi nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi wa ma ahadun alal ardi agna minni, nggak ada seorang pun yang ada di atas bumi ini yang melebihi kaya daripada aku. Tetap aku yang paling kaya. Coba ini. Apa jiwa konaahnya Nabi itu luar biasa. Saya tidur nggak punya apa-apa. Bangun tidur pagi-pagi nggak punya apa-apa, kan artinya miskin. Tapi nggak ada seorang pun yang lebih kaya dari saya. Artinya kan Rasul udah lost door. Maksudnya nggak bertakluk kepada kebendaannya luar biasa. Wah, ya itu kembali ini. Ketika malam-malam saya makan sisa itu dikasihin ke orang. Iya, maka dikatakan tadi abi itu walaysa indisai, wa usbiku walaysa lisai, wa ma ahadun ala ardi agna minni. Kan luar biasa. Mau udah ada? Masih. Wah iya. 7 menit. Benar. Masya Allah. Oke. Baru iklan. Ya kan nggak apa-apa, orang ada iklan ya di TV. Nah, iklan. Iklan banyak ya, bener aja. Lah samping rumah kan, wah orang bisa lewat. Nah iya, Masya Allah. Kemang IP, semuanya dah. Pokoknya beritanya trending topik Bekasi dikepung banjir. Bukan DKI sekarang, Bekasi. Trending topiknya Bekasi dikepung banjir, ya nggak apa-apa. Tapi selalu kadang-kadang pada kencing nggak cebok kali. Masya Allah. Oke, waqala alaihi salatu wassalam. Ajib tuh, dengerin dong. Orang ngomong sorangan baik ya. Terang tuh, ayo ngomong Sunda. Terang cicing sih. Bingung dia. Salah. Kayak orang Banten banget gitu kan. Nah iya, emang orang kebantenan emangnya. Salah. Waqala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Ajib tuh, takjub siapa saya, heran siapa saya. Ligofilin, bagi orang yang lalai. Laisa, yang tidak ada siapa gofil, itu bimakfulin, dilalaikan anhu darinya. Heran saya, itu kan udah lalai kepada Allah. Itu kok perasaan merasa gak dilalaikan sih? Oh, wali mu'amilid dunia, dan saya heran kepada orang yang mengangan-angan dunia. Lu masih aja mikirin dunia yang berlebihan. Pengen ibaratnya
apa-apanya sukses. Sementara wal mautu yatlubuhu, lu pengen dunia mulu, sementara mati udah ngejar lu. Begitu. Coba. Waliba apa coba? No. Gua ngetes lu no. Ini ada santri saya tes. Ini gak sama saya tes yuk. Kalau bener gua cap ini nih. Walibanin kosron, dan itu bagi orang yang membangun kosron pada istana. Sementara wal kobru maskanuhu, bermula kuburan itu tempatnya. Heran saya, orang yang masih bangun istana, sementara tempat tinggal sejatinya adalah kuburan. Coba itu. Aduh, kata Nabi bukan kata saya. Inna khosyatallahi, sesungguhnya takut kepada Allah, wa hubbal firdausi, dan cinta surga firdaus, yubaidani, itu menjauhkan keduanya, min zuhratid dunya, dari gemerlapnya dunia. Wa yuwarrisani, takut kepada Allah dan cinta surga firdaus itu mewariskan asobro, pada sabar, alal masakkoti, atas bencana yang berat. Timbang dapat banjir, musibah banjir, ya udah nggak apa-apa, diterima. Emang udah banjir mau bagaimana? Sabar kita yang kuat, tetap menjalankan puasa. Loh, kan begitu kan? Masya Allah. Wa inna aklas sairi wan naumah alal mazabili ma'al kilabi, dan sesungguhnya makan kacang sair. Kacang sair itu kan makanan rendah. Kalau di kita berarti makan apa? Makan raskin, makan beras raskin, gampangannya dah. Lah iya, wan nauma, dan tidur alal mazabili, atas kandang-kandang, gampangannya di emperan. Kalau bahasa kita, ma'al kilabi, dengerin tong. Nah, kalau lu nggak denger, sakanya gua ngatain lu. Dengerin. Ini kalau lu nggak dengerin, sakanya gua ngatain. Tidur ma'al kilabi, bersama anjing-anjing. Sebentar kalau lu nggak dengerin kan sakanya ngatain, ya kan? Sesungguhnya makan kacang sair, makan raskin dah, dan tidur di emperan bersama anjing, lakolilun, sungguh itu sedikit, fitolabil firdausi, dalam mencari surga firdaus. Masya Allah. Ya maksarul hawariyin, hei semuanya orang-orang hawariyin. Hawariyin itu kan kalau sahabat Nabi itu ya Ansor itu. Cuman kalau di Isa itu kan hawariyin, gitu loh. Ya memang beda. Kalau hawariyin mah sahabatnya Nabi Isa, gitu kan. Kalau Ansor ya Ansor. Cuman hampir sama. Bahasa hawariyin dengan Ansor ya. Nahnu ansori ilallah itu kan nahnu hawariyuna, itu hampir sama. Begitu loh. Kot apa itu? Akbaitu lakumud dunya fi wajiha falatan asyuha ba'di. Betul-betul telah memberikan untuk ya udahlah, udah sini lah, kita tutup bersama-sama dengan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.